Anda putus-putus ya? Jelas, Bu. Lancar ya? Kok kayak freeze gitu di sana. Ini minggu terakhir ya, sebelum kita UTS minggu depan hari Sabtu ya. Nah itu materinya UTS-nya itu adalah perpindahan momentum ya, perpindahan momentum. Nah walaupun materi hari ini saya memberikan perpindahan panas dan momentum. Nah tapi yang diujikan untuk UTS itu perpindahan momentum dengan ini ya, dengan apa, aliran dalam pipa ya, dalam sistem perpipaan ya. Nah jadi materi yang saya berikan hari ini itu akan diikutkan kalau nggak di UTS 2 atau di ujian akhir semester ya, seperti itu. Nah materi untuk hari ini sebenarnya sudah saya berikan di Moodle ya, dan sebenarnya kelanjutan dari minggu lalu ya. Jadi kalau Anda lihat materinya minggu lalu itu kalau tidak salah itu adalah yang bentar ya. Neraca energi ya, kita sudah sampai dalam penurunan neraca energi ya, di mana persamaan neraca energi itu diturunkan dari neraca energi. Dalam hal ini neraca energinya yang dipakai adalah energi dalam ya kemarin, dan energi kinetik ya, itu untuk sistem konveksinya. Kemudian juga ada energi lain akibat adanya perpindahan panas secara konduksi ya. Kemudian ada juga, jadi ini adalah ini ya, neraca energinya. Untuk konversinya itu adalah dan akumulasinya yang ditinjau adalah energi dalam dan energi kinetis ya. Kemudian perpindahan panas karena konduksi, kemudian jumlah usaha yang jumlah usaha yang dikerjakan lingkungan pada sistem. Nah, itu ada beberapa ya untuk poin yang terakhir ini, yaitu karena adanya perbedaan tekanan ya, atau juga karena ada tegangan geser. Nah, kemudian juga ada karena akibat gravitasi. Jadi kalau misalnya fluidanya mengalir mendatar, berarti gravitasinya nggak ada ya, seperti itu. Nah itu kemarin minggu lalu sudah diturunkan. Nah kemudian akhirnya dapat persamaan energi yang nantinya Anda dapat lihat di bab di lampiran, kalau di BERT itu di lampiran B ya, B8 dan B9. Nah persamaan energinya macam-macam, tapi kalau yang ada T-nya itu Anda bisa lihat di persamaan yang ini ya. Nah ini rho CV dt per dt waktu sama dengan minus divergen Q dikurangi T do P per dt V dikali divergen V dikurangi tau dot ya, double dot divergen V. Nah ini adalah persamaan energinya. Kalau persamaan energi yang sebelum-sebelumnya ini tidak kelihatan, ini hanya benar-benar persamaan energi tetapi belum dihitung bagaimana menghitung energinya. Nah, kalau diturunkan dari termodinamikanya dan digabungkan dengan persamaan kontinuitas, maka nanti didapatlah persamaan energi yang di sini sudah terlihat ada temperatur, ya. Nah, kemudian jadi di sini bisa persamaan energi yang ini bisa dinyatakan sebagai perubahan temperatur suatu fluida yang bergerak itu akibat adanya konduksi panas, kemudian pengaruh ekspansi, dan panas yang timbul akibat gesekan molekul. Nah ini ya, persamaan neraca energi ini, persamaan energi inilah yang Anda bisa lihat di lampiran B8. Ya mungkin saya belum munculkan, nanti coba saya munculkan. Ini. Ya, jadi nanti kalau Anda ujian bawa saja lampiran B itu, karena lampiran B itu
isinya ada persamaan kontinuitas, persamaan gerak, dan juga ada persamaan energi. Nah, ini adalah lampiran G-nya. Nih, ini B8 bentuknya seperti ini, ya. Persamaan energi di sini masih dalam term konduktivitasnya pakai Ki, perpindahan panas padanya pakai Ki, ya. Nah, di sini udah rho Cp dt per do waktu dan seterusnya. Kalau tadi saya tuliskan ini sebagai dt per d waktu, d besar ya. Nah, itu kalau diuraikan menjadi seperti ini, ya. Nah, ini untuk yang kartesian atau tegak lurus, ini silinder dan ini yang bola. Ya, kemudian untuk yang fluidanya khusus Newtonian, ya, dengan harga rho dan K-nya konstan, maka Q yang ada di sini, ya, Anda ubah menjadi K dt. Ya, di sini misalnya K divergen T, ya, divergen kuadrat T. Nah, ini. Jadi di sini ini yang tadi ya, ininya menjadi G-nya menjadi K do kuadrat T per do X kuadrat dan seterusnya. Ya. Nah, ini. Nah, kalau misalnya tidak ada gesekan maka ininya 0, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah persamaan energi nanti yang Anda tinggal pakai. Anda mau pakai yang pakai Q ini atau mau pakai yang ini. Ya. Nah, itu. Nah, kalau nggak salah minggu lalu saya penjelasannya sampai sana. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, nah tentu Anda akan bertanya apakah persamaan energi ini harus dipakai semua. Mungkin minggu lalu saya sudah jelaskan tidak, tergantung kasusnya Anda apa. Kalau misalnya gas ideal, berarti kan berlaku rumus PV sama dengan nRT atau PV per N sama dengan RT. Ya. Nah, di sini V ini adalah volume molar. Jadi volume dibagi molnya, ya. Nah, di sini kalau Anda lihat dari persamaan energi ini, karena dia gas ideal, kalau gas ideal kan gesekan antar molekulnya juga nggak ada. Berarti di sini tinggal, jadi suku ininya 0. Ya. Maka di sini tinggal yang ini, rho CV dt per d waktu, minus divergen Q dikurangi T do P per do TV, dikali divergen V. Nah, sekarang kita lihat do P per do T, kalau tadi gas ideal itu adalah PV sama dengan RT, ya, maka kalau kita buat do P ini diturunkan terhadap waktu, temperatur, maka ini tinggal R per V. Ya, R per V itu tidak lain adalah P per T tadi, ya. Jadi di sini kalau Anda masukkan ke yang ini, tadi kan di sini do P per do T ini menjadi P per T. Maka ini tinggal P divergen V, ya, P divergen V. Nah, ini adalah untuk gas ideal, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk fluida dengan tekanan tetap, kehilangan panas karena gesekan diabaikan. Berarti yang ininya 0, tekanannya tetap, berarti do P-nya itu 0, maka tinggal rho CV sama dengan jadi di sini do P per do T-nya 0, do P-nya yang 0 karena tekanan konstan. Nah, kemudian di sini ininya 0, maka tinggal yang ini. Ya. Atau nanti disederhanakan sehingga Anda dapat rho Cp dt per d waktu, ya, sama dengan minus divergen Q, ya. Dari sini aja Anda sudah bisa lihat kalau ininya 0, ininya tadi do P per ininya 0, do P-nya, maka tinggal yang ini. Ini untuk fluida pada tekanan tetap kehilangan panas karena gesekan diabaikan. Kalau tidak diabaikan, ini nanti tambah suku yang terakhir ini. Nah, kemudian juga untuk fluida tak termampatkan, yaitu untuk fluida Newton. Fluida Newton itu rho-nya tetap, CV sama dengan CP, divergen V-nya 0. Ya. Nah, sehingga nanti ini juga dapat untuk fluida tak termampatkan itu adalah hampir sama dengan di atas, itu rho CP dt per d waktu sama minus divergen Q. Nah, kalau untuk padatan bagaimana? Padatan rho-nya tetap, tidak ada kecepatan, ya, tidak ada kecepatan, maka di sini
kembali ke sini ya. Ya, tidak ada kecepatan, suku ininya 0 ya. Maka tinggal rho CV atau rho CV itu sama dengan divergen Q juga. Nah, ini adalah kasus-kasus khusus untuk menyelesaikan persamaan energi. Kalau ada kasus yang lain dari yang ini, ya Anda sederhanakan sendiri. Ini adalah beberapa contoh kasus khusus yang diselesaikan, yaitu misalnya Frida-Newton, kemudian padatan, kemudian gas ideal. Nah, masih ada kasus-kasus lain sesuai dengan ini Anda, ya, yang Anda temui. Oke, nah itu mungkin yang minggu lalu disampaikan. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan perpindahan panas ini dan perpindahan momentum. Nah, kalau kita lihat, kalau tidak salah juga minggu lalu saya sudah inikan ya. Nah, kita ambil misalnya di sini adalah nah yang ini. Nah, ya kalau Anda lihat ya, kita akan melihat mencari distribusi panas temperatur dalam fluida yang mengalir pada dalam pipa ya. Nah, kita ingin tahu distribusi temperatur ke sumbu air itu seperti apa. Nah, ternyata nanti pada saat penurunan ternyata Anda memerlukan juga VZ sebagai fungsi R. Nah, kita lihat. Nah, ini contohnya aplikasi perpindahan momentum dan panas ya. Jadi fluida mengalir pada pipa seperti ini ya dengan jari-jari R besar, panjang yang ditinjau adalah L. Nah, kecepatan fluidanya adalah VZ dengan temperaturnya T0 lebih besar daripada TW. Ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, berarti perpindahan panas itu akan terjadi dari sumbu dari jari silinder ke dinding. Ya. Nah, seperti ini yang digambar Q ini. Nah, ini di sepanjang di sepanjang L ini akan terjadi seperti itu. Ya, jadi ada perpindahan panas ke arah jari-jari sama dengan perpindahan kecepatan. Ada panas yang berpindah ke arah jari-jari. Seperti kecepatan juga berpindah juga ke arah jari-jari. Maka nanti ada distribusi kecepatan, ada distribusi temperatur. Ya. Nah, yang perlu diingat juga, kalau waktu kita belajar perpindahan momentum, maka di sumbu ini adalah kecepatan yang paling besar. Dengan kata lain, dVz per dr-nya sama dengan 0. Nah, kalau di sini adalah TW lebih kecil dari T0, maka hal yang sama di bagian sumbu ini, maka ini adalah T maksimumnya. Sehingga dt per dr-nya juga 0. Ya, nah itu. Jadi kalau kemarin cuma dVz per dr sama dengan 0 atau Rz sama dengan 0, sekarang ditambah dt per dr-nya sama dengan 0. Dengan menggunakan syarat batas pada saat R sama dengan 0, ya, di sini, tau Rz-nya 0 atau dt per dr-nya 0. Kemudian pada saat R sama dengan R besar, itu Vz-nya 0, tapi T-nya tidak 0, tapi T-nya sama dengan TW. Ya. Nah, kemudian diasumsikan dalam soal disebutkan alirannya tunak ya sehingga tidak ada perubahan terhadap waktu. Yang ditanya adalah persamaan distribusi suhu. Nah, jadi artinya Anda punya T sebagai fungsi jari-jari. Nah, tapi nanti akan dilihat ternyata ada VZ-nya. Nah, VZ-nya juga harus dicari sebagai fungsi jari-jari. Nah, sekarang kita lihat asumsinya adalah alirannya ke arah Z, berarti VR dan Vθ-nya 0. Fluidanya Newton, kemudian tidak ada panas yang timbul karena gesekan, berarti nanti tau double dot divergen V-nya 0. Ya, jadi yang paling kanan tadi 0. Kemudian fully developed temperature profile. Jadi di sini sepanjang sepanjang L itu perubahan temperaturnya tetap. Jadi dot T per dot Z bisa dikatakan delta T per L. Ini konstan. Nah, itu asumsi yang mungkin harus ditambahkan. Anda nanti mengambil asumsi yang lain juga boleh. Nah, tapi pengerjaannya harus sesuai dengan asumsi Anda. Nah, sekarang hal yang pertama yang perlu Anda pilih adalah koordinatnya.
Karena ini pipa, maka sudah barang tentu koordinatnya RZ theta, silinder. Tapi kalau dia antara dua pelat, maka koordinatnya adalah kartesian. Kalau dia dalam bola, maka koordinatnya adalah koordinat bola. Ya. Nah, karena ini adalah silinder, pipa, maka silinder. Nah, diambillah persamaan energi untuk Frida Newton. Nah, ini sudah saya sederhanakan sebetulnya tadi kan kalau Anda lihat di sini, ya, persamaannya itu kan adalah yang ini. Nah, karena gesekannya diabaikan, ya, berarti ini sama dengan 0. Maka tinggal rho CV dt per d waktu dan yang ini. Ya. Nah, kemudian di sini ya, itu yang 0, ya. Kemudian juga fluidanya Newton. Tadi juga saya sudah tunjukkan kalau fluida Newton itu berlaku yang ini, ya, sehingga kita bisa langsung di sini rho Cp d waktu, temperatur per d waktu sama dengan minus divergen Q, ya. Nah, jadi sampai di sini, ya, kita pakai ini rho Cp dt per d waktu minus divergen Q. Nah, ini diuraikan rho Cp dt per d waktu ini menjadi rho Cp dt per d waktu ditambah VR dt per dr, ditambah V theta per R dt per d theta, ditambah VZ dt per dz. Nah, ini kalau Anda lupain, nggak perlu dihafalkan, Anda lihat di lampiran B-nya. Lampiran B, nah, kan adanya rho Cp dt per d waktu. Nah, berarti di sini Anda, apa sih dt ini? Nah, ini uraiannya. Jadi Anda bisa lihat di sini. Nggak perlu dihafal, itu yang saya bilang. Ya. Nah, ketika Anda sudah ambil ini, ya. Nah, kemudian ya ini bisa Anda jabarkan, kemudian sama dengan minus divergen Q. Nah, Q-nya sendiri adalah K dt per dx atau nah, sekarang kalau ada divergen lagi ini menjadi minus K divergen kuadrat T. Nah, ini diuraikan ini menjadi 1/R do per do R do theta per do R dan seterusnya ini. Ini pun dapat dilihat di lampiran B-nya. Ya. Di mana di sini untuk yang R itu adalah yang ini. Untuk yang sumbu silindernya Anda bisa pakai yang ini. Ya. Jadi kalau bingung lihat aja tabel 8 atau tabel B9. Ya. Nah, kemudian setelah itu Nah, kemudian setelah itu kita lihat. Nah, berarti disederhanakan. Nah, penyederhanaannya hati-hati. Tadi di sini alirannya tunak, berarti dot per do waktunya sama dengan 0. Kemudian alirannya hanya ke arah Z, berarti VR-nya 0, VT-nya juga 0. Maka tinggal rho Cp VZ dot per do Z sama dengan, nah ini yang Anda sederhanakan lagi tadi. Karena perpindahan panasnya kalah jari-jari, ini suku ini enggak 0. Kemudian ke arah tetanya dianggap 0, ya tidak ditinjau. Nah, kemudian do kuadrat T per do Z kuadratnya belum tahu nih, ditulis saja dulu menjadi yang ini. Nah, kemudian bagaimana dengan do kuadrat T per do Z kuadrat? Nah, kita kan punya asumsi tadi fully developed temperature profile, ya. Fully developed temperature profile, berarti do T per do Z-nya konstan. Turunan pertama konstan, maka turunan keduanya akan sama dengan 0. Maka di sini do kuadrat per do Z kuadratnya itu 0. Maka tinggal rho Cp VZ do T per do Z, ya, do T per do Z sama dengan yang ini. Karena suku ininya 0. Nah, kemudian disusun ulang, Anda punya VZ do T per do Z, ini menjadi alfa 1 per do R, R do T per do Z. Nah, kalau dianggap tadi do T per do Z-nya tetap, maka ini diganti menjadi delta T per L. Jadi VZ kali delta T per L sama dengan ini. Nah, ketika Anda dapat persamaan VZ sama dengan ini kan nanti suku yang ini akan diintegrasi terhadap R.
Nah, Anda harus ingat, VZ-nya itu fungsi R dari kuliah-kuliah sebelumnya. Maka Anda harus mencari persamaan distribusi VZ dulu. Kalau kemarin sudah ada, ya Anda tinggal salin. Tapi kalau ujian, biasanya saya suruh turunkan dulu, baru Anda gabung dengan distribusi temperaturnya. Nah, seandainya ini sudah ada ya, maka di sini Anda tinggal dapat persamaan VZ-nya itu adalah yang ini. VZ sama dengan delta P per 4 mu L, R kecil kuadrat dikurangi R besar kuadrat, atau penulisannya seperti ini. Ya, jadi R-nya dikeluarkan. Nah, ini dianggap sebagai C. Maka di sini VZ sama dengan C kali R kecil kuadrat per R besar kuadrat min 1. Ya. Ini ya. Jadi ini yang ini sama dengan apa? Yaitu alfa kali L per R per do R do T per do R. Ya. Nah, yang ini. Kemudian disusun ulang dan seterusnya. Hasil integrasi pertamanya itu adalah yang ini. Mana? Disubstitusi, hasil integrasinya adalah yang ini. Jadi ketiga, karena kan tadi yang pertama kedua untuk persamaan neraca mikronya. Dapat yang ini. Masih ada C3 pakai syarat batas pada saat R sama dengan 0, DT per DR-nya 0, nanti dapat C3-nya 0. Masukkan lagi ke sini, maka nanti diintegral lagi terhadap T dan R-nya. Nah, sehingga nanti dapat ini, ya. Nah, kemudian dapat C4-nya dengan syarat batas pada saat R sama dengan R besar, T-nya dengan TW. Maka ini adalah TW, sehingga nanti Anda bisa cari harga C4. Nah, terakhir, Anda dapat, ya, kalau sudah disubstitusikan, dapat T sama dengan KR kuadrat, R pangkat 4 per 16, dan seterusnya yang ini. Ya, dengan K itu adalah C kali delta T per alfa per L, C-nya adalah ini. Nah, ini adalah bentuk dari distribusi temperatur sepanjang sumbu R. Nah, jadi kecepatannya juga harus dicari distribusinya. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, kalau tidak ada, silakan ya Anda kerjakan studi kasus 6. Ya, studi kasus 6. Ini yang ini. Ya, sama dengan kelas yang kemarin setengah jam ya, sampai jam 9. Silakan dikerjakan.
Oke, ada pertanyaan? Nah, bagi yang ini soalnya ada di Moodle ya. Kalau yang nggak bisa lihat ini, ada di Moodle nanti harus dikumpulkan ya jam 10. Tapi ini Anda saya minta kerjakan cuma sampai jam 9. Harus lengkap ya dengan gambarnya, kemudian kayak yang tadi lah, kayak seperti yang ini tadi. Yang ini kan lengkap. Ada gambar ininya, ya, dan seterusnya.
Oke ya, silahkan kameranya dinyalakan. Ini kurang satu ya, ada yang kepental ya? Iya Bu, tadi Gilman terpental Bu, karena jaringan wifi-nya mati Bu. Oke, ya. Ya, silahkan dinyalakan dulu kameranya. Ini Dani sama Zidan. Ya. Oke. Ya, itu Anda lanjutkan pekerjaannya ya, nanti harus submit paling telat jam 11 ya. Ada pertanyaan? Dari saya tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada saya akan lanjutkan ya kuliahnya. Yaitu sebetulnya sama dengan yang kuliah sebelumnya, ya kuliah sebelumnya bahwa yang perpindahan momentum kan diakhiri dengan aliran dalam sistem perpipaan yang mungkin Anda sudah pernah dapatkan waktu pelajaran mekanika fluida dengan almarhum Pak Juhanda, ya. Jadi ini juga untuk perpindahan panas ini, ya. Saya tidak membahas detail dari makronya, saya langsung penurunan secara mikro, kemudian Anda pakai persamaan energinya, kemudian penerapannya barusan Anda kerjakan ya, nanti dikumpulkan paling telat jam 11. Nah, kemudian yang penting di sini adalah juga saya pada akhirnya akan membahas sedikit materi, mengulang materi yang pernah diajarkan oleh Ibu Karlina, ya, yaitu di perpindahan panas. Jadi kalau Anda lihat saya sudah posting untuk chapter 2 part 2-nya, yaitu tentang perpindahan panas di mana ada konduksi, kemudian ada konveksi dan konduksi, kemudian ada satu lagi radiasi ya. Nah, mungkin yang tidak terbahas oleh Bu Karina pada saat itu adalah yang radiasi ya. Nah, tapi saya akan mengulang dulu untuk yang konduksi dan sedikit konveksi, mungkin yang radiasi nanti setelah UTS ya. Nah, kalau Anda masih ingat ya, yang namanya konduksi itu adalah perpindahan panas secara molekuler, artinya dari molekul satu ke molekul lain. Jadi umumnya perpindahan panas itu biasanya ada pada suatu benda.
Nah, sebetulnya tidak selamanya padatan, ya. Fluida juga, ya. Fluida juga itu ada ininya, ada istilahnya ada perpindahan konduksi, ya. Nah, tapi ketika fluida itu bergerak, mungkin yang lebih dominan itu adalah perpindahan panas konveksinya. Tapi sebetulnya di dalam fluida yang bergerak itu juga ada perpindahan konduksi. Mungkin kalau di mata kuliah perpindahan panas, mungkin Anda lebih identik perpindahan panas konduksi itu adalah yang lewat padatan, yaitu melalui dinding atau melalui insulator, ya, seperti itu. Nah, jadi seringkali dikatakan konduksi melewati padatan, bisa tunggal, bisa lebih dari satu, ya. Kalau dia suatu sistem perpindahan panas, dia bisa ada bata, kemudian ada bata tahan api, ada apa lagi. Nah, itu jadi lebih dari satu padatan tunggalnya, ya. Jadi sebetulnya yang namanya, kalau saya meluruskan, yang namanya perpindahan panas konduksi pada fluida yang bergerak pun ada, tetapi mungkin dominasinya itu oleh perpindahan panas konveksi, sehingga seringkali ditinjaunya perpindahan konveksinya di dalam fluidanya, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana perpindahan panas secara, sebenarnya bukan, Anda mungkin sudah tahu rumusnya, yang dipakai adalah hukum Fourier, ya. Nah, kemudian di sini kita akan lihat apa sih bagaimana penyebaran temperatur pada perpindahan panas, ya, secara konduksi di dalam suatu dinding, ya. Di sini padatan tunggal. Nah, seperti biasa yang kita lihat di sini adalah batas-batas sistemnya, ya. Keadaannya mantap, hanya terjadi konduksi, ya, karena pada padatan. Kemudian yang ditanya T sebagai fungsi X-nya apa? Nah, seperti biasa ini adalah dindingnya, kamu gambarkan. Kemudian di sini sumbu T, ya, kemudian ini X. Ya, karena dinyatakan sebagai fungsi X, ya. Nah, kemudian di sini tebal daripada dindingnya itu adalah D. Nah, kemudian temperaturnya T1 lebih besar daripada T2 sehingga terjadi perpindahan panas sepanjang ketebalan D itu. Nah, kemudian yang ditanya fungsi X-nya seperti apa, ya. Nah, mungkin kalau oleh Bu Karlina Anda pakai rumus langsung Q sama dengan K minus K dt per dx. Nah, kemudian dapatlah T sebagai fungsi X. Ini juga hampir sama seperti itu, tapi ini diturunkan dari neraca energinya, ya. Nah, jadi di sini kita tetap pakai persamaan energi. Nah, kemudian persamaan energi yang mana? Ya tergantung, kalau Anda silinder, ya Anda pakai silinder. Kalau pipa, kalau di sini kayak di sini pakai kartesian, Anda pakai kartesian. Jadi di sini contohnya dari chapter lampiran B, Anda pilih persamaan energi, ya, yang untuk kartesian, ya, untuk yang kartesian. Nah, kemudian juga Anda sudah lihat tadi di chapter yang sebelumnya, kalau untuk padatan berlaku persamaannya ini sudah diturunkan karena rho-nya tetap, tidak ada laju alir, tidak ada kecepatan, V-nya 0, maka rho Cp per dot T per do waktu itu adalah sama minus divergen Q, ya. Atau kalau Anda pengen lihat di lampiran B-nya, Anda lihat di sini, ya, densitasnya tetap, ya, kartesian. Anda hanya lihat keadaannya tunak, berarti di sini, ya, rho Cp do T per do waktu, atau masih dibuat tetap, ya. Kemudian di sini kecepatannya 0, berarti ini 0 semua, ya. Kemudian tinggal di sini mau ke arah mana? Ke arah X atau ke arah Y atau ke arah Z. Tadi kan diarahkannya ke arah X, berarti di sini yang sisanya 0. Maka Anda bisa lihat di ininya, di slide Anda, maka persamaannya tinggal yang ini. Nah, ini K, jadi rho Cp dt per d waktu, ya. Kemudian K d kuadrat T per dx kuadrat, atau rumus umumnya ini, ya. Nah, kemudian di sininya 0 yang ini. Nah, kemudian di sini Anda lihat berarti kalau keadaannya tunak, berarti T-nya dt per d waktunya 0 juga. Berarti 0 sama dengan K d kuadrat per dx kuadrat. Nah, ini kan bagaikan perkalian dua bilangan yang harganya sama dengan 0. A kali B sama dengan 0. Kalau A-nya tidak mungkin 0, maka B-nya yang 0. Maka di sini K itu tidak mungkin 0. Yang 0 itu adalah D kuadrat T per dx kuadrat.
turunan kedua sama dengan 0, maka turunan pertamanya pasti konstanta. Ya kan? Nah, jadi di sini d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan 0, maka dt per dx-nya sama dengan C1. Nah, inilah yang Anda integrasi. Nah, integralnya adalah integral dt sama dengan C1 dx. Nah, atau T sama dengan C1x plus C2. Nah, C1 dan C2-nya kan harus dicari. Dengan menggunakan syarat batasnya apa? Pada saat X sama dengan 0, T-nya T1. Pada saat X sama dengan D, T-nya adalah T2. Maka dimasukkan di sini, dapat C1-nya ini, C2-nya ini. Ya, sehingga persamaannya menjadi T sama dengan T2 min T1 per D kali X plus T1. Nah, ini. Nah, jadi persamaan distribusi temperaturnya sepanjang X itu adalah yang ini. Kalau X-nya sama dengan D, berarti T-nya sama dengan, kalau X sama dengan D, berarti di sini 1 ya. Berarti T2 min T1 plus T1, berarti T-nya sama dengan T2. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti suku ini T-nya sama dengan T1. Sudah terbukti. Nah, mungkin waktu dengan Bu Karlina, Anda langsung pakai rumusnya adalah yang ini. Ya, nah kalau ini diturunkan dari persamaan energinya. Yang Bu Karlina juga mungkin diturunkan dari persamaan energinya juga. Ya, tapi mungkin langsung pakai hukum Fourier-nya sehingga turunnya yang ini. Oke. Nah, itu. Jadi kalau Anda lupa ya tingkat 2 ini mata kuliah ini, nah Anda lihat-lihat lagi buku-buku yang diterangkan oleh Bu Karlina ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah hukum Fourier-nya ya. Seperti ini. Nah, itu kalau lapisannya tunggal. Nah, kalau lapisannya lebih dari 1, ya kalau lapisannya seperti ini, abaikan fluidanya ya, kita lihat yang ini saja. Ada T1, T2, dan ada yang wall 1, wall 2, dan wall 3. Kalau Anda lihat ya, beda-beda warnanya. Nah, di sini yang perlu Anda ingat ya, bahwa Q-nya, Q1 itu sama dengan Q2, sama dengan Q3, sama dengan Q. Karena apa? Karena kalau Anda lihat di sini, A-nya itu sama dengan A1, A2, dan A3. Kan Q-nya berpindah dari sini, T0 ke T3. Jadi sepanjang sumbu X. Berarti luas yang ditembus itu kan adalah W dikali dengan H. Ya. Nah, untuk A1 juga W kali H. Untuk A2, W kali H. Untuk A3, W kali H. Maka bisa dikatakan Q1 itu sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, ya, seperti itu. Nah, ini kalau sistemnya adalah kartesian dengan luasnya sama. Ya. Nah, tetapi kalau Anda sistemnya itu adalah silinder seperti ini, ya, Anda lihat di sini ada 1, 2, ada R0, ada R1, R2, R3. Nah, jadi silinder ini, ya, kalau kita katakan ada perpindahan panas ke arah jari-jari, berarti luas yang ditembus itu adalah luas selimut. Luas selimut itu adalah keliling dikali dengan panjangnya. Kelilingnya adalah 2 πr. Panjangnya L. Nah, R-nya ini akan berubah terus. Oleh karena itu, R itu, A itu merupakan fungsi dari R, karena R-nya berubah terus. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa Q1 itu sama dengan Q2, sama dengan Q3, kalau Anda masih ingat. Tetapi, yang sama apa? Yang sama itu adalah A1 Q1 sama dengan A2 Q2 sama dengan A3 Q3. Kalau silinder. Nah, karena A itu adalah 2 πrl, ya. Nah, berarti kalau kita pakai A1 itu berarti 2 πr1l. 1. A2 2 πr2l2. Nah, kalau L-nya sama, L1 sama dengan L2 sama dengan L3. Oleh karena itu, kita bisa tulis di sini A1 itu adalah 2 πr1L. A2 2 πr2L.
Nah, kemudian kalau kita tulis di sini A1 kali Q1 berarti kan 2 pi R1L sama dengan A2 kali Q2. Berarti di sini 2 pi R2L kali Q2 dan seterusnya. Akibatnya 2 pi dan L-nya bisa dicoret. Nanti tinggal jadi R1 sama dengan Q1 sama dengan R2 kali Q2 sama dengan R3 kali Q3. Ya. Nah, itu juga sudah pernah diajarkan oleh Bu Karina ya. Jadi yang ingat, kalau dia bidangnya tegak lurus kayak gini dan kebetulan luasnya sama, ini berlaku A1 sama dengan A2 sama dengan A3, berlaku Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 ya. Nah, tapi kalau yang ini ya, untuk sistem yang silinder A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3. Dengan kata lain R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, maka Q1 tidak sama dengan Q2, tidak sama dengan Q3, yang sama adalah A1 sama kali Q1 sama dengan A2 kali Q2 sama dengan A3 kali Q3. Ya, seperti itu. Nah, jadi secara karena 2pi L-nya sama, maka orang tulis R1 sama Q1 sama dengan R2 Q2 sama dengan R3 Q3 ya. Nah, kalau Anda lupa rumusan itu, lihat lagi di catatan perpindahan panasnya. Nah, oke ya. Saya rasa sih harusnya enggak ini ya, karena kan Anda lagi kemarin waktu perancangan pabrik, Anda kan pasti menghitung perpindahan panas. Jadi harusnya masih ingat ya. Kalau lupa ya silakan dilihat lagi. Nah, itu tadi yang saya bahas, ini adalah perpindahan panas secara konduksi, karena terjadi di plat baik tunggal maupun non-tunggal. Nah, bagaimana kalau perpindahan panasnya itu konduksi dan konveksi? Itu juga sudah pernah. Nah, ini saya ambil perpindahan panasnya di plat tunggal, ya. Ada fluida panas, ada fluida dingin. Paling gampang membayangkannya adalah di cell and tube, ya. Di heat exchanger cell and tube. Ada fluida panas, ada fluida dingin. Ya. Nah, ini adalah pipa dinding pipanya. Ya, seperti itu. Nah, fluida mengalir panas berpindah dari T1 ya, kemudian ke T2, kemudian T3 ya, kemudian ke T4. Ya. T1, T2 ke T2 ke T3, kemudian T4. Ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita lihat seperti ini ya. Nah, di sisi yang fluida ke arah dinding ini terjadi perpindahan panas secara konveksi. Fluida dingin ke sini, ini perpindahan panas secara konveksi juga. Nah, konduksinya di tengah-tengah ini. Nah, tadi saya katakan apakah di sini ada sebenarnya konduksi? Ada, tetapi dibandingkan konveksinya kecil. Ya. Nah, jadi di sini perpindahannya seperti ini. Karena ini plat, maka Q12 sama dengan Q23 sama dengan Q34 sama dengan Q. Tapi kalau silinder enggak ya. Nah, jadi kalau tadi hukum Fourier, konduksi itu adalah Qx sama dengan minus K dt per dx. Ya. Nah, kemudian konduksi terjadi di mana? Dari 2 ke 3. Maka di sini Q-nya adalah Q23 dx, X-nya dari X2 sampai X3. Kemudian integral K minus K dt, K-nya dari T2 sampai T3. Maka dapatlah rumusan hubungan T dengan Q-nya, itu adalah dengan X-nya seperti ini. T2 sama dengan minus T3 adalah Q23 dibagi K, X3 minus X2. Ya, ini kayak yang ditentukan oleh Bu Karina. Itu baru bagian konduksinya. Kalau konveksinya, Anda pakai hukum pendinginan Newton, yaitu Qx sama dengan H TI min T0. Ya, Qx sama dengan H TI min T0. Ya, di mana konveksi itu terjadi dari 1 ke 2, 3, dan 4. Ya sudah, tinggal ditulis saja. Nah, ya. Kemudian di sini kaitannya dengan jarak X-nya nggak ada, karena dia kan tidak
dindingnya. Jadi dia di sisi dalam dan sisi luar. Maka dapat di sini T1 minus T2 adalah Q12 per H2. Kemudian di sini T34, Q34, H34, dan ini Anda dapat ini. Nah, karena ini bersifatnya kumulatif, Anda bisa tulis T1 minus T2 ditambah T2 minus T3 ditambah T3 minus T4, maka T2-nya saling meniadakan, T3-nya juga. Sehingga Anda dapat perpindahan panas dari T1 overall-nya, T1 sampai T4 itu adalah yang ini. Ya. Ini 1, 2, ini 2, 3 konduksi, ini konveksi. Maka T1 minus T4-nya adalah Q, karena Q-nya sama, jadi per 1H2 ditambah X2 minus X3 per K ditambah 1/H3. Ini di sisi fluida panas, ini di dinding, ini di fluida dingin. Yang kemudian kalau kita buat Q itu sama dengan fluksi panasnya Q sama dengan T1 minus T4. Ini yang disebut dengan driving force, ya. Kemudian di sini ini dibagi dengan ini tahanannya 1/H2 ditambah D per K ditambah 1/H3. Ini adalah tahanannya. Di mana D-nya adalah tadi X2 minus X3 di tembal dindingnya. Ya, seperti itu. Nah, ini yang Anda sering sebut dengan U sebenarnya, ini overall-nya. Ya. Nah, ini adalah fluksi panas. Ya. Jadi fluksi itu kan laju persatuan luas. Maka di sini Q sama dengan Q aksen per A. Maka Q aksen sama dengan Q kali A. Ya kan? Nah, seperti itu. Maka di sini Q aksen, Q-nya adalah ini dikali A, ya. Maka ini menjadi U, yang bawah ini, ya. Jadi ini 1 per U, jadi 1 per U dibagi dengan 1/U. Maka Q aksennya adalah T1 minus T4 A per 1/U. Nah, jadi di sini Anda bisa katakan T1 minus T4 itu adalah driving force-nya, 1/UA-nya itu adalah tahanannya. Ya. Semakin besar nilai U-nya, ya, semakin besar nilai U-nya, berarti tahanannya semakin kecil, sehingga lajunya atau fluksinya akan semakin besar. Ya, seperti itu. Nah, ini. Ya, masih ingat ya? Ini mah. Nah, terus saya di awal-awal juga sudah katakan kalau H ini adalah fungsi keadaan, ya. Nah, ini Anda lihat lagi kalau dia konveksinya paksa, maka H itu merupakan dapat dihitung dari Nusselt number F kali Reynolds number kali Prandtl. Kalau konveksi bebas pakai grades, ya. Nah, rumus-rumusnya saya ingatkan lagi yang ini. Ini saya lupa ini example halaman berapa, nanti coba dilihat aja. Nah, ini. Nah, ini adalah perpindahan panas secara konveksi konduksi. Nah, nanti setelah perkuliahan nanti, ya, UTS nanti, kita akan masuk ke perpindahan panas secara radiasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, ya, oke, kalau tidak ada, ya, Anda silakan teruskan pekerjaannya, ya. Tadi saya bilang submitnya sampai jam 11, ya. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya hanya berpesan minggu depan itu kuliah Anda, gitu ya, ujian Anda UTS hari Sabtu, ya. Nah, kalau ditanya apakah ini ketua kelasnya siapa di sini? Lukman, ya? Iya, Bu. Lukman sama Nida. Sama Nida, Bu. Ya. Nah, jadi kalau ditanya teman-temannya ujiannya apa, yang mungkin kalau saya lihat hari ini harusnya kelas ini 30, ya? 30 atau berapa ya? Saya lupa. Anggota Anda berapa, Lukman? 25. Oh, 25. 25, Bu. Oke, yang 25, ya. 25, jadi ada 10, saya nggak tahu apakah 10 itu termasuk yang programnya Ibu Rini, ya, jadi transfer fenomenanya dilepas gitu, ya. Bukan dilepas sih, diekivalensikan dengan magang penelitiannya. Nah, itu saya nggak tahu apakah di kelas ini apa kelas yang satu lagi.
ya. Nah, yang pasti mata kuliah ini. Nah, itu tolong dikasih beritahu bahwa ujiannya itu adalah ini apa namanya? Sampai perpindahan momentum. Ya. Nah, ujiannya daring ya, materinya ujiannya daring. Anda siap-siap saja seperti yang biasanya dengan sinyal Anda ya. Siapa tahu kan saya pegang 4 kelas, siapa tahu 1 atau 2 dari kelas kita ya, 1 atau 2 dari kelas kita ini disuruh on kamera. Jadi kameranya nyala. Nah, jadi kalau sinyal kan biasanya kalau sinyalnya nggak gitu bagus, begitu dinyalakan kamera langsung mental. Nah, nanti kan berpengaruh sama ini Anda kok nggak ada gitu. Nah, jadi tolong diinikan ujiannya itu ya. Nah, satu pesan saya ketika ujian ini tuh Anda yang baiknya adalah sistemnya harus digambar. Kayak tadi tugas yang tadi ya, kalau nanti Anda kerjakan perpindahan momentumnya itu kan sistemnya harus digambar. Ya, dan Anda bekerja berdasarkan gambar itu. Makanya saya bilang kalau gambarnya beda, jalannya sama itu agak aneh sebetulnya. Ya. Nah, itu. Jadi Anda gambar sesuai dengan gambar Anda. Oke? Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Selamat aja mempersiapkan ujian. Anda ujiannya pas puasa ya. Jadi kalau puasa saya nggak tahu ya, kalau saya dulu waktu SMA saya pas ujian negara saya ujiannya pas puasa juga. Nah, itu sebetulnya menenteramkan hati sebetulnya. Nggak tahu ya kalau buat saya gitu. Jadi ketika kita ujian pas puasa tuh kok kayaknya lebih enak gitu. Nggak tahu ya, nggak ngerti juga saya, tapi mungkin. Nah, ini Anda juga ujiannya pas puasa gitu. Jadi mungkin Anda lebih tenang ngerjakannya, terhindar dari hal-hal yang di masa puasa bikin sesuatu yang nggak bagus kan juga nggak ini ya. Nah, itu mungkin yang bisa Anda lebih tentram kerjanya gitu. Jadi Anda percaya pada diri Anda sendiri seperti itu. Ya. Sudah mulai puasa minggu depan kan? Tang hari Sabtu besoknya Anda udah puasa ya. Jadi itu saja ya. Bagi yang menunaikan ibadah puasa ya selamat menunaikan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan ya puasanya bisa enggak. Mungkin kalau yang perempuan nggak tamat, yang laki-laki harus tamat gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya saya akhiri pagi ini. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu. Ya.